Assalamualaikum, apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Kisah ini kisah Abu Nawas yang bermimpi ingin menjadi seorang yang kaya raya. Abu Nawas adalah sosok yang dikenal sebagai penyair yang pandai. Akan tetapi juga dikenal sebagai pengangguran yang lebih suka menghabiskan waktunya bercanda. Walaupun hidupnya sederhana, hatinya selalu penuh dengan harapan akan kekayaan dan kemewahan. Pada suatu malam saat bulan purnama bersinar, Abu Nawas terlelap dalam tidurnya. Dalam mimpinya, ia berada di tengah sebuah pasar yang sangat ramai. Aroma rempah-rempah dan berbagai makanan. Kemudian Abu Nawas pun melihat tumpukan emas dan berlian yang memikat dan juga barang-barang mahal lainnya. Tiba-tiba seorang raja yang bijaksana muncul dan berkata, "Wahai Abu Nawas, semua kekayaan ini adalah milik kamu. Jika kamu bisa menjawab 3 pertanyaanku." Kemudian Abu Nawas pun terbangun dan perasaan penuh semangat. Ia bertekad untuk menyelesaikan mimpinya menjadi kaya raya. "Jika aku bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, hidupku akan berubah selamanya." Pikirannya penuh antusias. Ia mulai memikirkan cara untuk mendapatkan kekayaan tersebut. Kemudian keesokan harinya, Abu Nawas mendatangi teman-temannya di pasar. Ia mulai mengumpulkan informasi tentang cara cepat menjadi kaya. Salah satu temannya, Al, bercerita tentang seorang pedagang kaya yang baru saja kembali dari perjalanan jauh. Dia membawa banyak barang berharga. Jika kau bisa berkenalan dengannya, mungkin dia bisa membantumu, Abu Nawas. Dengan penuh semangat yang menggebu-gebu, Abu Nawas pergi mencari pedagang tersebut. Setelah berkeliling, akhirnya ia menemukan pedagang yang kaya raya yang bernama Hasan. Lalu Abu Nawas dengan ramah menghampiri Hasan dan berkata, "Salam sejahtera, Tuan. Saya mendengar bahwa Anda adalah pedagang yang terkaya di desa ini. Bisakah Anda memberitahu saya cara menjadi orang kaya seperti Anda?" Hasan pun tertawa dan menjawab, "Kekayaan tidak datang begitu saja, Abu Nawas. Kamu harus bekerja keras, berinvestasi, dan memiliki kebijaksanaan dalam berbisnis." Kemudian Abu Nawas mendengarkan dengan seksama. Akan tetapi hatinya ingin sesuatu yang instan. Berhari-hari berlalu dan Abu Nawas pun semakin gelisah. Ia tidak sabar menunggu kekayaan datang padanya. Suatu malam, ia kembali bermimpi. Dalam mimpinya, ia bertemu dengan raja yang sama. "Wahai Abu Nawas, apakah kamu telah siap menjawab pertanyaanku?" tanya seorang raja tersebut. "Ya, saya siap," jawab Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Kemudian raja mengajukan pertanyaan pertama, "Apa yang lebih berharga dari emas?" Kemudian Abu Nawas berpikir sejenak dan menjawab, "Yang lebih berharga cinta dan persahabatan yang mulia." Sang raja pun tersenyum. Jawaban yang bijak. Lalu sang raja pun mengajukan pertanyaan yang kedua, "Apa yang bisa membuatmu kaya tanpa mengeluarkan uang?" Kembali Abu Nawas merasa bingung. Setelah merenung sejenak, ia menjawab, "Pengetahuan dan pengalaman yang mulia."
Kemudian sang raja pun mengangguk setuju dengan jawaban itu. Kini tibalah pertanyaan terakhir Abu Nawas. Apa yang paling sulit untuk dimiliki, akan tetapi memberikanmu kebahagiaan sejati? Dan Abu Nawas pun terdiam. Ia berpikir keras, teringat semua kebijaksanaan yang telah ia dengar. Akhirnya ia menjawab, keberanian untuk menghadapi tantangan dan mengambil resiko yang mulia. Lalu sang raja kembali tersenyum lebar. Jawaban yang sangat baik Abu Nawas. Sekarang kamu akan diberikan dengan kekayaan. Kemudian Abu Nawas terbangun dari tidurnya dengan perasaan yang campur aduk. Ia merasa bahwa mimpinya memberikan tanda bahwa kekayaan akan segera menghampirinya. Ia pun mulai berusaha lebih keras. Lalu ia mengumpulkan kembali teman-temannya untuk berdiskusi tentang berbagai cara usaha. Mereka sepakat untuk memulai sebuah usaha yang kecil, menjual kerajinan tangan. Hari demi hari berlalu, usaha mereka pun perlahan-lahan berkembang, walaupun tidak secepat yang diharapkan. Lalu Abu Nawas merasa senang. Dia mulai belajar tentang bisnis dan memahami pentingnya kerja keras. Namun dalam hati kecilnya, keinginan untuk mendapatkan kekayaan dengan cepat tetap masih ada dalam hati kecilnya. Pada suatu hari saat sedang berjalan di pasar, Abu Nawas melihat seorang pengemis tua yang tampak sangat lemah. Dalam sekejap pikiran Abu Nawas mendapatkan kekayaan dengan cara instan muncul kembali. Jika aku bisa membantu pengemis ini, mungkin aku akan mendapatkan imbalan yang besar dari Tuhan. Pikirannya Abu Nawas semakin ngelantur. Kemudian Abu Nawas pun mendekati pengemis itu dan memberikan beberapa koin. Semoga ini membantu Pak Tua, katanya. Lalu pengemis itu pun menatapnya dengan mata yang penuh rasa syukur dan berkata, semoga kebaikanmu kembali kepadamu dengan berlipat ganda. Lalu Abu Nawas pun pulang dengan perasaan ringan. Akan tetapi juga rasa cemas. Beberapa hari kemudian, ia kembali bermimpi. Dalam mimpinya, ia bertemu dengan pengemis tua itu lagi. Dan pengemis itu pun berkata, wahai Abu Nawas, aku bukan pengemis biasa. Aku adalah utusan yang menguji hatimu. Kekayaanmu akan datang, akan tetapi bukan dalam bentuk yang kamu bayangkan. Kemudian Abu Nawas pun kembali terbangun dari tidurnya. Merasa bingung, ia mulai menyadari bahwa kekayaan bukan hanya tentang harta, akan tetapi juga tentang kebijaksanaan, cinta dan kebaikan. Dengan cara berpikir yang baru, Abu Nawas bertekad untuk bekerja dan membantu orang lain. Seiringnya waktu, usaha kerajinan tangan mereka semakin sukses. Banyak orang mulai melirik produk mereka. Lalu Abu Nawas menyadari bahwa kekayaan tidak hanya datang dari harta dan benda, akan tetapi juga dari hubungan baik dan kepercayaan yang dibangun dengan masyarakat. Pada suatu ketika, mereka mendapatkan tawaran untuk memasok produk mereka ke pasar yang lebih besar. Lalu Abu Nawas dan teman-temannya merasa sangat semangat. Mereka mempersiapkan segala sesuatunya dengan hati-hati. Dalam perjalanan ke kota, mereka melihat banyak orang yang membutuhkan bantuan.
dan Abu Nawas pun tak ragu memberikan sumbangan kecil. Setelah setibanya di kota, usaha mereka berhasil besar. Produk kerajinan tangan mereka laku sangat keras, dan mereka pun mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Abu Nawas merasakan kebahagiaan yang tak terlukiskan, bukan hanya karena harta, akan tetapi juga karena ia dapat membantu banyak orang. Beberapa bulan kemudian, saat Abu Nawas kembali ke desanya, ia disambut sebagai pahlawan. Ia menggunakan kekayaannya untuk membangun fasilitas umum dan memberikan pelatihan keterampilan bagi warga desa. Ia tidak hanya menjadi kaya secara finansial, akan tetapi juga kaya akan pengalaman dan hubungan baik. Pada suatu malam saat Abu Nawas merenungkan perjalanan hidupnya, ia tersadar bahwa mimpi tentang kekayaan yang pernah ia inginkan telah terwujud dengan cara yang berbeda. Kemudian ia berjanji untuk terus berbagi dan membantu orang lain. Akhirnya Abu Nawas menjadi sosok yang bukan hanya cerdik, akan tetapi juga penuh kebaikan. Ia menyadari bahwa kekayaan sejati pada seberapa banyak ia bisa memberi dan membantu. Dan dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa setiap tindakan baik akan membawanya lebih dekat pada mimpi yang lebih besar. Kisah Abu Nawas bukan hanya tentang impian menjadi orang kaya, akan tetapi tentang bagaimana kekayaan sejati terletak dalam kebaikan hati, kebijaksanaan, dan keberanian untuk menghadapi hidup dengan penuh makna.